Shalom. Kita bersyukur sore ini kembali bersama boleh datang untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya ingin mengajak kita untuk memperhatikan, merenungkan satu kebenaran firman Tuhan, bagaimana supaya hidup kita bisa menjadikan Yesus segalanya. Kalau Yesus sudah segalanya bagi kita, maka tidak ada satu apapun yang dapat menggantikan Tuhan. Seringkali kebahagiaan, segala apa yang ditawarkan dunia ini mampu menggeser posisi Tuhan dari hati kita. Ya, maka kita mau belajar hari ini bagaimana menjadikan Yesus cukup bagiku. Christ is enough for me. Next slide. Saudara kan dikasih oleh Tuhan, terus berpuluh-puluh tahun usia manusia. Kalau Alkitab sudah menetapkan durasi 70-80 tahun, percayalah lewat dari itu pasti hanya penderitaan yang kita alami. Nah, persoalannya apakah jiwanya atau jiwa kita itu bertumbuh berbanding lurus dengan fisik? Sebab sesungguhnya waktu itu bisa menumbuhkan fisik kita. Tetapi waktu belum tentu menumbuhkan jiwa kita. Kita bisa menjadi menua, tetapi belum tentu kita menjadi dewasa. Sekali lagi, kita bisa menjadi menua, tetapi belum tentu kita menjadi dewasa. Maka apa gunanya hidup seperti itu? Karena hidup yang kita jalani itu seperti spiral yang hanya berputar-putar melebar, tetapi tidak ada ujungnya. Berputar-putar melebar, tetapi tidak ada tujuannya. Nah, maka kehidupan yang kita jalani seperti itu adalah hidup yang kosong, hidup yang sia-sia. Kita mau belajar sekarang bagaimana supaya kita ini memiliki fokus, kita punya tujuan yang jelas, sehingga ketika kita melangkah, kita ada pada sebuah kepastian, keyakinan, karena tujuan itu adalah tujuan yang benar, tujuan itu adalah tujuan yang pasti. Dan jangan sampai salah kita menetapkan goal kita. Jangan sampai kita salah menetapkan tujuan akhir kita, maka salah jugalah seluruh perjalanan kita. Ya, kita akan belajar pelan-pelan. Next. Terus, nah, manusia itu tidak dapat dipuaskan oleh sesuatu apapun. Manusia tidak dapat dipuaskan oleh something, karena manusia itu bukan something, bukan sesuatu. Manusia hanya dapat dipuaskan oleh someone, seseorang. Siapa itu? Ia adalah someone perfect. Siapa someone perfect itu? Yesus Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan sekaligus manusia. Jadi sekarang lagi rame tuh ya, ada seorang pengkhotbah muda yang bilang Yesus waktu belum jadi Tuhan. Ya, itu kan dikritik banyak ya. Ya, saya sih diam saja karena saya tahu pengkhotbah ini jauh di bawah saya. Jauh di bawah saya. Waktu saya sekolah dia masih anak-anak begitu ya. Dan dia tidak punya latar belakang teologi. Dia seorang lulusan musik dari UPH, Universitas Pelita Harapan. Dan dia itu orang yang jago di bidang musik. Mungkin di khotbah ya dia tidak memiliki pemahaman teologi yang baik karena dia tidak punya ya latar belakang pendidikan teologi. Nah, oke. Tetapi saya mau katakan Yesus sejak lahir adalah Tuhan. Karena dikandung dari Roh Kudus, ya, lahir dari darah dari perawan Maria yang tidak melalui persetubuhan. Nah, dialah yang dapat memuaskan kita. Karena dia someone perfect. Kita yang adalah someone, seseorang yang diciptakan oleh dia yang perfect, maka dia sendiri yang mampu untuk memuaskan diri kita. Memuaskan jiwa kita. Tidak ada yang lain. Ya, terus next kita lihat. Nah, kita belajar dari apa yang pernah dikatakan oleh Saint Augustinus. Ya, atau Santo Agustinus. Ini seorang bapak gereja tahun
480-an kira-kira begitu ya. Dia ini pernah mengatakan bahwa sumber kebahagiaan itu adalah ketika kita mengerjakan kebajikan. Kalau kita melakukan kebaikan, maka itu akan membuat kita berbahagia. Karena kebaikan itu berasal dari Tuhan. Iblis nggak pernah buat kita menjadi baik, nggak pernah. Makanya saya selalu katakan begini, whatever dengan segala pandangan orang yang berbuat baik selalu saya katakan itu berasal dari Tuhan. Karena kebaikan itu Tuhan sendiri. Jadi apapun agamanya, apapun kepercayaan, ketika dia berbuat baik, maka Tuhan ada di situ. Nah, ini akan lebih dalam lagi, nanti kita akan coba memahaminya ya, tapi di sini saya nggak punya banyak waktu ya. Nanti saya bisa tunjukkan ayat-ayatnya ya. Agustinus berkata begini, apabila kita melakukan kebaikan, maka itu yang membuat kita bahagia. Artinya kalau kita melakukan kebaikan, itu bukti bahwa kita adalah orang yang mencintai Tuhan. Itu yang akan membuat kita berbahagia. Makanya kalau kita dengar orang berkata begini, rambut sama hitam, kulit bisa sama putih, bisa juga sama sawo matang atau sawo busuk, tapi hati manusia siapa yang tahu? Nggak tahu kita. Karena manusia itu begitu sangat pintar untuk memainkan peran dalam kepura-puraannya. Dia bisa terlihat seperti berbahagia, padahal di hatinya penuh dengan penderitaan, penuh dengan kekecewaan, penuh dengan kemarahan. Next, coba kita lihat. Itu sebabnya hati manusia dapat merasakan kebebasan, tetapi sekaligus dia ada dalam keterbelengguan. Satu sisi dia merasa dia bebas, tapi di sisi lain dia merasa terbelenggu. Di saat yang sama juga dia bisa menikmati sesuatu, tetapi dia sekaligus merasakan sebuah kepedihan. Contoh, kalau kita melihat ada seorang ibu yang begitu melihat anaknya di wisuda, tampil ke podium, disebutlah namanya, misalkan saja si Andrew Aritonang misalkan, tampillah dia dengan toga kebesarannya, lalu apanya itu disematkan begini sama rektornya, dan dia diberi kesempatan untuk memberikan kata-kata sambutan oleh karena dia mencapai gelar cum laude misalkan. Ibu yang di sana melihat sambil meneteskan air mata. Dia penuh dengan kegembiraan, tapi sekaligus dia menangis. Kenapa dia menangis? Sebab dia mengenang betapa menderitanya saat-saat dia sedang menguliahkan anaknya. Itulah hati manusia. Di sisi lain dia bisa terlihat begitu bergembira, tapi di sisi lain dia menangis, mungkin dalam kekecewaan dan penderitaan. Nah, kalau sudah seperti itu, siapa yang dapat menyelesaikan problem penataan hidup manusia? Siapa yang bisa? Seorang psikolog kah? Seorang pendeta hamba Tuhan kah? Tidak bisa. Tidak bisa. Yang bisa menyelesaikan itu adalah someone perfect, yaitu Tuhan sendiri. Kalau tidak, manusia itu penuh dengan kekecewaan, kemarahan, dendam, dan segalanya yang pasti akan merusak hidupnya. Nah, itu sebabnya hati manusia itu kompleks. Makanya saya masih selalu ingat kalau Agim selalu berkata begini, jagalah hati, jangan kau nodai, jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai, jagalah hati, cahaya hidup ini. Mesti ada vibranya dong. Ini gitu, subhanallah. Harus kita betul-betul, karena belum tentu apa yang di hati itu sebenarnya itu yang terbaik.
Suasana hati kita itu dipengaruhi oleh apa yang di luar kita. Tapi kalau suasana hati kita dipengaruhi oleh Tuhan yang betul-betul kita percayai, itu pasti suasana hati yang baik. Tapi kalau tidak, apa yang di luar kita itu bisa menentukan suasana hati kita. Dan kita bisa menjadi marah, kecewa, dendam, dan bisa melakukan hal-hal yang sangat-sangat membahayakan bagi kita dan bagi orang lain. Next, terus kita lihat. Nah, saya mau bawa manusia itu mengerti tentang kepuasan yang salah. Salah satu kenikmatan terbesar manusia adalah makan dan minum, betul? Ya. Salah satu kepuasan manusia itu adalah seks, betul? Salah satu kepuasan manusia itu adalah ketika dia bisa mencapai apa yang diinginkan, betul? Tetapi sebenarnya itu kepuasan yang semu. Kepuasan yang sementara. Kenikmatan makan hanya bertahan sekejap, betul? Nih, kalau kita makan misalkan begini. Katakanlah kamu suka makan apa? Saya sukanya makan Chinese food, Pak. Chinese food itu rasanya kalau saya udah cium aromanya udah gimana gitu. Oh, saya sukanya Padang food, Pak. Karena Padang food itu selalu pedes-pedes dan ada santan-santannya gitu. Wah, itu hot banget, Pak. Oke. Saya sukanya Batak food, Pak. Karena panggangnya itu, Pak, kalau sudah kena sama apanya itu, lemaknya itu digigit krauk. Waduh. Nih kan? Kalau ada yang pernah ke Bali ya, itu kalau kamu pernah makan di babi guling apa itu, Brahmana itu ya, itu di Denpasar itu, begitu kita disediakan aja udah di atasnya dikasih kulitnya, krauk, uis. Saya pernah makan di Denpasar, saya pernah makan di Ubud Bali juga, tapi memang saya tetap lebih memilih Batak yang punya. Saya nggak cocok ya, taste-nya nggak dapet saya. Orang bilang enak banget loh. Ya lu nggak tahu sih kalau masakan BPK. Kau belum pernah coba, ya? Sampai teman saya pernah saya bawa ya. Itu kan teman saya kan dia udah kuliner ke seluruh banyak negara lah ya, karena dia kan orang yang kaya begitu ya. Jadi karena kami dikejar waktu, dia harus pulang jam sekian dan harus dari bandara. Tetapi dari hotel, kami nginepnya di hotel bandara, ya. Tiba-tiba dia bilang begini, aku lupa loh, bro, gue lupa bro, kita mesti beli meranti lagi loh. Ya oke, kita kejar. Jadi kita kejar lagi meranti yang Singamangaraja. Saya ingat, kan belum makan nih. Nah, sambil kita lewat, kita makan di sini aja deh. Ya terserah lo, kan lo yang tahu gitu. Saya ajak lo makan di BPK Horas, samping Polda. Dia bilang, bro lo tahu aja yang enak bro ya. Padahal kan rumah lo jauh ya. Tahu dong, apa nggak tahu ya? Yang di Medan ini kan kita juga udah pernah makan gitu. Wah enak banget ini katanya, ya kan? Enak banget. Jadi, rasanya dapat gitu loh ya. Tapi kalau di Bali saya kurang ketemu gitu ya. Nah, jadi orang kalau udah ketemu makanannya itu ya, makan selahap-lahapnya sampai udah kayak orang peokon begini, bengong aja gitu ya. Bangkit dari duduknya pun udah nggak mau kan? Udah keberatan perut, udah begini aja. Udah diam aja tuh, mata udah mulai begini tuh. Gitu kan? Nah, berapa lama dia bertahan kepuasan itu? Tunggu 3 jam lagi, dia mau makan lagi. Sekenyang-kenyangnya kita rasanya semua makanan udah enak pun kita melihat, tunggu 3 jam lagi dia lapar lagi. Maka itulah hidup manusia dalam pengulangan saja. Habis makan kenyang, mau makan lagi. Sudah kenyang, mau makan lagi. Begitu terus perputarannya. Maka Salomo berkata, tidak ada yang baru di bawah kolong langit ini. Semua hanya sebuah perputaran dalam bentuk yang baru, dalam bentuk yang berbeda. Makanya kenikmatan yang kita kejar itu adalah kenikmatan yang semu, kenikmatan yang sementara. Nanti kalau sudah puas, kita merasa, gini aja, pengen lagi, gitu ya. Saya yakin orang yang selalu rindu pengen ke tuk-tuk gitu ya. Tapi kalau saya udah 3 hari, udah 3 malam di tuk-tuk rasanya, bosan juga ya, pengen pulang gitu loh. Tapi nanti kalau udah sampai di Medan, dalam waktu 3 minggu, sebulan, pengen ke sana lagi. Ya begitu sajalah terus perputaran manusia.
Tapi kalau kita nggak tahu ujungnya, hidup ini seperti spiral yang terus berkembang, terus memperbesar, tapi nggak ada ujungnya. Maka kita harus tahu sebenarnya apa yang memuaskan hidup kita. Next, kita akan lihat. Nah, terus inilah manusia. Tradisi Yunani kuno itu begini. Mereka itu mencari kepuasan dengan cara makan. Makan sebanyak-banyaknya. Ketika dia sudah merasa nggak bisa lagi, dia pergi ke belakang, dia pergi ke toilet, dia colokan itu mulutnya. Keluar semua yang dia makan, dia balik lagi ke pesta. Dia makan lagi. Ini kerjaan apa sebenarnya? Manusia yang sudah tidak terkendali hidupnya. Begitu. Dia makan lagi. Jadi sebenarnya manusia itu kalau nggak dalam Tuhan, itu liar sekali. Makanya kan ada orang bilang begini, kalau binatang, dia memangsa binatang yang lainnya, hanya untuk sekedar mempertahankan hidup. Tapi manusia untuk bermain-main, memangsa, menghancurkan manusia lain hanya untuk kesenangan-kesenangan kecil. Bahaya manusia itu sebenarnya kalau dia nggak sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan. Lihatlah, makan burger pun seperti besarnya begini. Enggak, Anda jangan pikir ini sesuatu yang dibuat-buat. Enggak, saya pernah ke Filipina. Waktu saya di Filipina, saya mau berangkat ke satu tempat, itu namanya Baguio City. Baguio City kira-kira 4 jam ke arah naik ke atas gunung, itu dingin sekali, itu ekstrim sekali dingin. Saya pernah 2 kali ke sana. Jadi kita mampir di satu, itu lewat jalan tol, mampirlah di rest area. Itu ada namanya apa ya, Burger Army atau apa gitu ya. Di Indonesia kayaknya nggak ada. Itu punya tingkatan kebesaran. Ada yang small, ada yang large, ada yang big, ada yang apa gitu. Makin bertumpuk gitu besarnya. Sampai ada yang segini loh, betul kayak begitu, betul. Dan banyak orang yang memilih itu untuk dimakan loh. Coba, mulutnya aja nggak bisa masuk. Burger itu kalau dimakan nggak sekaligus begini, itu berantakan loh. Sayurnya keluar, mayonesnya keluar, kan begitu. Ini pada bengong nggak pernah makan burger ya? Kok pada kayak bingung? Burger itu mesti satu gini loh, gitu. Yang saya tahu begitu. Kalau nggak keluar sedikit-sedikit, ada mayonesnya, ada sayur-sayurnya keluar, dagingnya nongol gitu. Nah kalau segede gini mau dibikin gimana makannya coba? Itulah liarnya manusia. Demi sebuah kepuasan, dia sudah sangat tidak terkendali. Sampai pada akhirnya, manusia sanggup melakukan ini. Next. Nah ini monyet yang kepalanya itu dibelah di sini. Lagi hidup-hidup loh ini. Ini hidup-hidup. Dibelah kepalanya di sini. Ditaruh sedotan, otaknya diisep. Jadi monyetnya tuh diikat begini. Mungkin dia kesakitan begini. Saking kesakitannya. Otaknya diisep. Katanya, konon katanya, kalau laki-laki supaya perkasa. Supaya staminanya kuat. Ini betul loh. Monyet hidup-hidup diikat kakinya, tangannya begini, dibelah kepalanya, hidup loh itu, diisep. Dia sampai monyet itu begini. Mungkin dia menjerit kesakitan lah itu. Liar sekali manusia itu. Tidak punya peri kebinatangan. Betul ya? Lebih dari binatang. Saya pernah datang ke pasar ini namanya Pasar Tomohon di Manado. Saya pernah datang ke sini, ya ampun yang dijual itu makanan yang kita melihatnya aja geli. Ya, ada paniki, ada ular, ada kucing. Kucing di Manado itu nggak ada yang lewat-lewat, habis. Di sini aja kucing berkeliaran, katanya jangan dimakan.
Orang ditabrak aja suruh dikuburin. Orang binatang kesayangan sang nabi. Benar. Mesti dikuburin, kalau enggak kena celaka katanya. Ya kan? Di Manado, celaka-celaka, habis. Benar, semua yang berkaki 4 tidak ada yang bisa selamat. Pokoknya semua binatang dimakan. Dulu setahu saya buaya itu nggak pernah dimakan. Sekarang lagi rame tuh orang-orang Thailand itu. Orang-orang Thailand tuh makanin buaya itu. Ih, kan bener yang saya bilang kan. Sampai kita ngeliatnya aja, lapar lagi loh perut kita. Makanya jangan pernah nonton begituan di tengah malam. Nanti kok masak Indomie, sakit badanmu. Ya, Miracle, yang perut-perut gentong ini hati-hati. Jangan nonton kalau begitu, skip, lewatin. Sebab itu pancing perutmu, cacing di perutmu, begitu. Liar loh manusia ini loh, sangat liar. Ya, sampai otak monyet pun diisep gitu ya. Aduh, ampun deh. Alkitab mengajarkan kepada kita, jangan cari kepuasan pada makanan yang hari ini kenyang, sebentar lagi kita lapar. Yang hari ini kita haus, sesaat lagi kita akan dahaga. Kita akan menemukan ada true food dan true drink. Apa itu? Makanan yang tidak membuat kita lapar lagi dan minuman yang tidak membuat kita dahaga lagi. Maka firman Tuhan katakan, barang siapa yang memakan dan meminumnya tidak akan lapar dan tidak akan haus. Kalau kita kan setiap bulan itu, minggu pertama kan selalu perjamuan kudus. Itulah yang dimaksud makanan dan minuman yang sesungguhnya. Kita ini bukannya kanibal ya, makan darah, minum darah, makan daging, enggak. Itu berbicara tentang persekutuan kita dengan Tuhan. Itulah yang membuat kita tidak lapar lagi, itulah yang membuat kita tidak haus lagi. Bicara lapar bukan soal bicara makanan saja, bicara minum haus bukan haus soal air saja, tetapi seluruh aspek hidup kita dipuaskan oleh Tuhan. Kalau kita dengan sungguh-sungguh menjadikan Dia sebagai sumber kebahagiaan kita. Jadi jangan mencari yang lain. Carilah Tuhan. Next. Dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat 54 sampai 56 itu berbicara soal darah dan daging, darah dan tubuh Kristus yang kita makan dan yang kita minum. Itu tidak sesungguh-sungguhnya adalah tubuh dan darah Kristus. Makanya kalau saya memimpin perjamuan kan, angkatlah cawan anggur. Ini menunjuk, saya bilang menunjuk kepada darah Kristus. Bukan minumlah darah Kristus, menunjuk pada darah Kristus. Angkatlah roti, ini menunjuk pada tubuh Kristus. Jadi esensinya bukan pada soal makan minum itu, tetapi pada persekutuan. Maka di ayat terakhir katakan begini, bila kamu melakukan itu, maka engkau sedang mengenang peristiwa Yesus disalib. Dan itu menjadi persekutuan kita yang selalu erat dengan Tuhan. Jadi mari kita selalu menjadikan Tuhan itu sebagai sumber kebahagiaan kita. Jangan kepada yang lain. Nggak bisa ditawar-tawar. Anda tentukanlah apa yang menjadi kebahagiaanmu. Anda tentukanlah apa yang menjadi keinginanmu yang membuat itu bisa menjadi engkau berbahagia. Tentukan saja. Anda kejarlah, Anda carilah. Ketika akan mendapat, betul Anda berbahagia. Betul Anda bersuka cita. Tapi tunggulah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, maka kebahagiaan itu pelan-pelan menghilang. Kalau kamu rindu
punya mobil misalkan. Karena kita udah naik kereta nih, kalau hujan kebasahan, kalau panas keangusan, kepanasan begitu ya. Aduh, aku pengen beli mobil dah. Nggak apa-apa deh, pokoknya mobil yang kelas-kelas bukan sejuta umat, di bawah sejuta umat lagi itu berjuta-juta umat itu punya pun tak apa-apalah gitu ya. Kita nabung. Tabungan kita bisa buat DP. Akhirnya kita DP-in lah mobil, keluarlah mobil itu, bahagianya minta ampun. Kita disuruh ke showroom, tanda tangan, inilah mobil bapak, dikasih kuncinya, bahagianya minta ampun. Tunggu 3-4 bulan, Anda bilang, tanggung amat ya mobil ini ya. Ininya begitu, itunya begini, ininya begitu, itunya begini. Kenapa begini ini? Begitu tutup, begini, begitu, kurang. Aduh, coba yang itu, pasti begitu. Nanti kamu ganti lagi, di-upgrade lagi yang lebih tinggi lagi. Aduh, masih ini juga ya, kenapa begitu? Begini, begitu. Nah, sampai kapan? Anda punya mobil termutakhir pun, katakanlah itu Porsche, Ferrari, Bentley, atau apapun, Anda akan membandingkan dengan yang lain. Aduh, serinya kalah ya. Dan pada akhirnya Anda mati dalam ketidakpuasanmu. Selalu saja ada langit di atas langit. Dan selalu saja begitu. Katakanlah bila Elon Musk adalah seorang terkaya saat ini, katakanlah begitu, saya percaya di atas dia pasti ada lagi. Nggak ada Pak, kan dia nomor 1. Ya kalau nggak ada lagi di atas dia, maka kebahagiaan yang dimiliki orang lain mungkin tidak dimiliki dia. Selalu begitu hidup ini Pak, Bu, selalu begitu. Makanya kemarin ada yang bersaksi dalam doa puasa, capek Pak, saya ngadapin suami saya Pak. Udah gimana pun begitu-begitu aja tuh Pak, nggak bisa berubah Pak. Capek. Saya bilang hidup ini harus capek. Kalau hidup nggak mau capek, matilah kau. Ya, sebab orang yang sudah meninggal dunia lah yang tidak lagi merasakan ratap tangis kertak gigi. Di sana tempatnya. Dunia ini siapapun dia, mau konglomerat kek, mau kaya raya kek, dia pasti pernah meratap, dia pasti pernah menangis, dan selalu saja dia menghadapi problem-problem yang silih berganti. Jangan Anda pikir karena dia kaya, inilah manusia yang sebenarnya, yang manusia yang sudah semua, nggak bisa. Anda kalau ada di posisi Elon Musk, atau nggak usah ada di posisi Elon Musk, Anda hidup saja sama dia, Anda akan lihat betapa banyaknya penderitaan yang dialami. Karena itulah hidup. Ya, sudahlah. Makanya waktu khotbah berapa minggu yang lalu saya bilang begini, bangunlah rumah tanggamu itu di dalam Tuhan. Ya, jangan bangun rumah tanggamu itu di dalam kemewahan. Itu bukan membangun rumah tangga, tapi itu membangun rumah. Makanya kan dibedakan ya dalam bahasa Inggris antara home dengan house. Home itu suasananya dalam rumah, tapi house itu berbicara bangunannya. Jadi sekalipun rumah kita itu nggak mewah, nggak serba digital, tapi kalau ada hadirat Allah di situ, ada suasana surga di situ, Anda pasti menemukan sukacita. Amin. Tadi pagi saya khotbah tentang keluarga. Saya tahu di sini kan banyak anak muda ya, makanya saya ubah khotbah saya. Apalagi saya tahu kalau pasien datang, maka saya harus segera ubah khotbah saya, kan begitu ya. Asal jangan bosan aja bisa. Tetapi persoalannya, kalau kita cuma dengar tapi kita tidak pula memperagakannya, kita hanya ngumpulin perbendaharaan kata dan perbendaharaan kebenaran, tapi hidup yang tidak pernah diubahkan. Seperti spiral yang berputar, memperbesar putarannya, memperlebar jaraknya, tapi tidak ada tujuan. Mari kita belajar dengan sungguh-sungguh untuk menjadikan Tuhan sumber kebahagiaan kita. Ya, aduh sorry lah, saya ini bukan pendeta yang nggak ngerti kebahagiaan kelas-kelas atas. Saya udah bilang,
Tuhan yang baik itulah yang membawa saya terdampar di sini. Tapi ya sudahlah, orang kan melihat sekarang ya bukan dulunya. Ya kan, yang orang lihat sekarang. Lu mau ngomong apa juga yang terlihat buktinya, kan begitu. Tapi aku punya masa lalu yang mungkin aku nggak pernah tahu. Kalau aku terdampar di sini, aku sudah berdamai dengan diriku. Tapi aku sudah pernah menikmati semua itu. Boleh nggak saya kasih kesimpulan? Begitu saja. Kalau orang Jawa bilang monoton. Gitu doang. Apa sih yang kau kejar? Yang sebentar lagi kau ingin kejar lagi, yang ingin kau capai lagi. Kau melelahkan dirimu. Sudahlah, kejar Tuhan saja. Duh, kamu kenapa sih nggak mau percaya saya bilang ini? Makanya dalam 10 bulan ini, 11 bulan ini saya mengejar hadirat Tuhan. Tuhan buktikan pemeliharaannya. 11 bulan loh saya dalam doa loh. Serius dengan Tuhan. Anda pernah lihat saya pergi dari pelayanan ini? Nggak pernah lagi kan? Tapi perutku tidak berkurang kan? Tuhan pelihara. Mobilku tak diambil kan? Anak-anak semua sekolah baik kan? Tuhan yang menjamin. Kita mesti takut apa? Dalam hadiratnya lah kita temukan sukacita itu. Makanya saya berani bayar harga untuk itu. Next kita lihat. Tidak ada sumber kebahagiaan lain kecuali persekutuan kita dengan Tuhan. Itu saja kejar. Jangan kejar perkara-perkara yang lain. Udah ngerti ya? Saya nggak ngomong di sini bermaksud sombong-sombongan, enggak. Apalagi kamu anak-anak muda. Aduh nak, kamu kejar apa? Dengarlah bapakmu ini ngomong. Aku sudah lewati banyak hal yang mungkin sampai mati kamu tidak merasakan apa yang kurasakan. Tapi kalau kamu dalam Tuhan, dengar baik-baik. Bukan cuma dirimu yang diberkati, bukan cuma kamu yang mengalami sukacita Allah, tapi seluruh keluargamu pun diberkati Tuhan. Amin. Kejarlah Tuhan saudaraku, percayalah. Mulai dari mana? Mulai dari berlutut saja, paksa dirimu untuk selalu berdoa dalam hadiratnya, menyembah Dia, baca firman-Nya, terus menerus. Percayalah, itu akan menjadi sebuah habit yang pada akhirnya itulah yang menjadi sumber kebahagiaanmu. Tapi itu bukan dalam waktu 1-2 hari, sebulan 2 bulan, tidak. Harus menjadi terus menerus. Wow, kamu bisa temukan kebahagiaan itu. Ya, nggak di tempat lain. Ya, tempat lain bisa buat kamu gembira, bisa. Bukan nggak bisa. Coba nanti kamu dari sini pergi ke Champion Cafe, kan mulai jam 8:15 tuh. Saya tahu. Kalau mau musik live Batak itu, ya. Lagu-lagu Batak yang di atas lantai 2. Kalau mau lagu-lagu yang nasional di lantai 1. Saya tahu. Kalau di sana kan kita pulang lagi, loyo lagi, ya kan? Kita kalau di Champion Cafe sampai habis 3 juta. Mampu nggak kamu? Nggak mampu kan? Saya ajak teman-teman saya yang duitnya tak berseri itu. Yang pernah nyanyi di sini waktu acara apa? Natal kita ya. Itu kan Senada Sister kan? Yang sampai waktu kita undang mereka pulang tidak mau dikasih transportasinya kan? Nggak mau dikasih PK-nya kan? Saya bilang ini saatnya nih, saya bayar nih. Saya bilang sama teman-teman, jadi persekutuan kita dengan Tuhan lah yang membuat kita menemukan kebahagiaan sejati. Terus next, ini yang terakhir sekali.
Maka kalau sudah sampai di situ, pencarian sudah menemukan tempat berlabuhnya. Ibarat kapal yang berlayar, dia sudah ada berlabuh di pelabuhan. Karena dia sudah menemukan titik akhirnya. Tidak seperti spiral yang hanya berputar-putar melebar, tapi tidak ada titik akhir. Perjalanan sudah memiliki arah yang pasti. Kalau kita mau dipimpin oleh Roh Kudus, itulah yang sesungguhnya kita cari dalam hidup ini. Jadi sudah, jangan Anda mencoba mencari kepuasan dengan cara apapun. Anda sedang melelahkan dirimu. Carilah Tuhan, sebab Tuhanlah yang mampu menata hati dan hidupmu. Someone perfect yang kita perlukan, bukan something, apapun yang dunia ini tawarkan. Kita hanya butuh Tuhan saja. Selamat berjuang. Tuhan memberkati kita. Amin.